Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir dan pembicara Pak Nurholis pada kesempatan kali ini. Perkenalan saya membuka acara terlebih dahulu. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini pada edisi kajian Islam Informatika tahun 2021 dalam series Aku Bangga Sebagai Akademisi Muslim, pada seri kelima kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Haji Nurholis, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Syariah Ekonomi, dengan materi e-money dan cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam. Baik, untuk membuka acara pada kesempatan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, itu pembacaan kalam ilahi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Amrul Rasyad Fatullah, yaitu mahasiswa informatika FTUI penerima beasiswa Hafiz angkatan 2019 yang akan mentengahkan surat Al-Baqarah ayat 282. Kepada Mas Amrul Rasyad dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan buat Mas Amrul Rasyad yang telah menyampaikan bacaan kalam ilahi pada kesempatan kali ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu materi kajian, acara inti yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Haji Nur Khalis, SAG, SEI, MSh, IJ, yaitu dosen ekonomi Islam FIAI UII dengan tema imani dan cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam dengan pengantar fikih muamalah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan dimoderatori oleh Bapak Khalid Haryono. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Khalid. Monggo. Baik. Terima kasih Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih pada Ustaz Nur Khalis. Hari ini Ahad-Ahad, libur-libur, hari keluarga nasional. Barangkali masih punya banyak sisa kesibukan setelah Syawal. Terima kasih sebelumnya atas kesediaan dan kehadirannya. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin yang hadir. Insya Allah Ustaz Nur Khalis ini kegiatan bulanan kita di informatika yang kita undang seluruh dosen informatika, tendik, seluruh dosen FTI, tendik, terutama yang kita share sih di Fakultas Teknologi Industri. Karena ini temanya tentang teknologi ya, Islam dan teknologi, maka kita baru ke FTI. Nanti barangkali kita akan sebar ini lebih luas di channel yang bisa diakses. Mudah-mudahan manfaatnya jauh lebih. Itu harapan kita. Dan hari ini alhamdulillah yang hadir sudah beberapa tendik, beberapa dosen dari FTI dan juga dari sahabat-sahabat di informatika. Kemudian Ustaz Nur Khalis ini yang kelima karena masuk ke bulan Mei, karena setiap bulan sekali. Pada sebelumnya itu kita bahas mengenai pengantar tafsir. Kemudian hari ini kita fikih. Nah, besok barangkali kita akan bedah buku terkait dengan kelanjutan atau kasus-kasus yang terjadi tentang ekonomi syariah atau tentang fintech barangkali. Itu untuk yang ke depan nanti. Nah, hari ini kita sebenarnya materi besarnya tentang fikih. Kemudian kalau fikih itu sangat luas sekali, apa ya kira-kira fikih yang memang setiap hari sadar atau tidak sadar kita sudah masuk di dalamnya. Kita akan lebih spesifik ke saat ini yang sedang bertransformasi luar biasa itu money, cryptocurrency dan seterusnya. Barangkali di situ banyak yang tidak tahu, baik abu-abu dilarang maupun yang diperbolehkan, ada di posisi di mana agar supaya kita sebagai sivitas yang berada di Universitas Islam itu bisa menempatkan dan mengamalkan atau menjalankan semuanya itu di dalam ridho Allah. Itu sebenarnya mimpi kita. Karena ilmu itu tidak hanya apa yang kita ingat, tapi apa yang kira-kira di kehidupan sehari-hari bisa kita amalkan. Dan kita harapkan semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita diskusi dengan Ustaz Nur Khalis
sudah kenal semuanya lah. Ini beliau itu pembicara tetap di Fakultas Teknologi Industri. Di banyak sekali kasus, karena ternyata Ustaz Nurkhalis, saya baru lihat di Islamic Family Law UII ACID tentang profilnya Ustaz Nur. Satu, barangkali di situ prestasinya Ustaz Nur posisi sekarang ada di Komisi Informatika dan Komunikasi MUI Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2023 ini. Kemudian di pengurus wilayah DIY Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional 2023, anggota di IAEI, anggota di MES, kemudian tadi ternyata sudah anggota juga di salah satu komisi di bawah Presiden terkait dengan ekonomi syariah. Banyak sekali yang kita harapkan yang bisa di-share kepada kita agar supaya kita juga bisa terlibat sama-sama sebagai sivitas akademia Muslim. Kemudian Bapak Ibu yang Allah barang mengenalkan lebih jauh Khalis, riwayat beliau saya juga baru tahu ternyata beliau S1-nya 2 kali ya. Di program studi syariah FIAI UII memperoleh SAG dalam waktu yang bersamaan mungkin ini, juga kuliah di manajemen perbankan syariah STEI Yogyakarta, S1-nya 2. Kemudian beliau ngambil master syariah program syariah dan ekonomi University of Malaya Kuala Lumpur, dan alhamdulillah sudah menyelesaikan program doktor ekonomi syariah di UIN Sumatera Utara, UINSU di Sumatera Utara. Ini pengantar dan banyak sekali publikasi-publikasi beliau terkait dengan ekonomi syariah, dan hari ini kita akan diskusi tentang banyak hal terkait dengan ekonomi syariah, terutama dalam perspektif hukum, agar supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan terkait ekonomi syariah betul-betul diridhoi Allah. Itu harapan tertinggi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ada 2 sesi hari ini. Sesi pertama nanti sharing dari Ustadz Nur, sesi kedua tanya jawab, diskusi. Bapak Ibu bisa open mic setelah pas sesi diskusi nanti. Jikalau di dalam presentasi beliau sudah ada unek-unek, ada titik-titik yang mengundang pertanyaan, kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya di chat ya. Nanti akan kita collect, kemudian kita akan bahas setelah Pak Nurkhalis menyampaikan materi utamanya. Kira-kira itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya haturkan kepada Ustadz Nurkhalis sesi pertama. Untuk waktu, monggo kita persilahkan. Tapi harapan kita setidaknya 11.30 kalau bisa selesai diskusi, syukur. Tapi kalau tidak pun juga maksimal sampai azan zuhur. Mudah-mudahan kita masih bisa bersama zuhur hari ini. Waktu Ustadz Nur, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustadz Khalid. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih waktunya, terima kasih kesempatannya untuk sharing, untuk diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi difokuskan bahwa ini kaitannya fikih muamalah, jadi makanya saya juga mengungkapkan nanti tentang prinsip dasar dan kemudian bagaimana karakter fikih secara umum, dan juga kaitannya dengan cryptocurrency dan e-money, insya Allah ya. Untuk materi saya sudah sharekan kepada Ustadz Khalid, bisa Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya untuk dipelajari lebih lanjut kaitannya dengan apa ini. Nah, kemudian insya Allah nanti malam kita juga akan launching website MUI Kabupaten Sleman, insya Allah. Jadi selama ini belum ada website. Ini alhamdulillah nanti malam jam 7:30 itu akan launching websitenya, sudah bisa diakses ya. Mudah-mudahan bisa menambah komunikasi ya, untuk kaitannya dengan MUI, dengan masyarakat.
Nah, kemudian terkait dengan KKNKS tadi, bukan komite, saya bukan anggotanya, tapi kita terlibat di dalam aktivitas yang dilakukan. Jadi menjadi bagian yang tidak menjadi langsung komite, tapi terlibat, misalnya menulis buku, kemudian jadi tenaga ahli untuk FGD dan seterusnya. Jadi karena komitenya memang khusus itu di wilayah Presiden. Baik, saya izin share nggih Bapak Ibu sekalian. Baik. Berikut topik yang ya fikih muamalah nantinya nggih, kira-kira fikih muamalah. Dan hal pokok kaitannya dengan fikih muamalah ini saya kutip dari Mausu'ah Fiqh Islami wal Qadaya al Mu'asirah, dan saya suka dengan kalimatnya yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Ini menurut saya kalimatnya itu sangat indah gitu. Jadi ketika menggambarkan bagaimana Islam itu menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Nah, jadi beliau menyebut lam yakun al-islamu fi madihi wa hadirihi wa mustaqbalihi qayyidan thaqilan 'alan nasi fi mumarasati hurriyatihim. Ini saya saya pakai spotlight biar mudah. Al-iqtisadiyah wa muamalatihim wa uqudihim. Innama kana daiman mutajawiban ma'a masalihin nas fi tasyri'ihi wa tajwizihi kullama kana muhaqqiqan li hajatihim wa masalihim al-masyru'a al-qa'imah al-haq wal 'adl wa ta'addul. Jadi kalimat ini sangat luar biasa menurut saya. Jadi kalimatnya simple tapi menggambarkan apa sih sebenarnya tujuan dari kehadiran Islam gitu ya. Bahwa Islam itu fimadihi pada masa lalu, jadi sejak hadir ke muka bumi, wahadirihi dan masa sekarang, hadir masa kondisi current ya, wa mustaqbalihi dan future-nya dan masa depannya, itu qayyidan sakilan 'alan nas. Jadi kalau dalam bahasa Arab, lam yakun ini maknanya dengan fi'il mudhari dengan ada lam, itu tidak akan pernah. Islam itu tidak akan pernah membuat ya, atau tidak akan pernah ada dalam Islam itu qayyidan sakilan, yakni ikatan atau bendelan yang sangat memberatkan pada manusia fi mumarasati hurriyatihim al-iqtisadiyah, dalam mempraktikkan kebebasannya berekonomi. Nah, wa muamalatihim wa uqudihim, dan kebebasannya bermuamalah, bertransaksi, wa'uqudihim, dan kebebasannya dalam kaitannya berkontrak. Apa bedanya muamalah dengan uqud? Jadi kalau muamalah itu transaksi itu luar biasa banyak, luas. Jadi belum terikat dengan suatu yang mengikat antara pihak. Tapi kalau uqud maka itu akan mengikat. Jadi uqud itu ada kalanya yang sifatnya adalah dua pihak, ada yang sifatnya hanya satu pihak. Jadi misalnya akad kita bersedekah. Ya, akad sedekah itu juga berakad, tapi itu tidak membutuhkan dua pihak. Jadi makanya kita bisa bersedekah kepada orang siapa saja, bahkan masuk kota infak itu bisa, karena itu akad yang termasuk di dalamnya tidak membutuhkan dua pihak. Tapi ada akad yang mesti membutuhkan dua pihak, jual beli ya, pasti ada dua pihak, sewa menyewa ada dua pihak. Nah itu adalah akad. Tapi kalau muamalah itu lebih luas. Jadi kalau dalam bahasa Inggris muamalah itu transaction, yang itu sangat luas. Jadi di semua aktivitas kita, muamalah itu bisa bermotif ekonomi, bisa profit, ya bisa non profit dan seterusnya. Nah, wa inna makana daiman mutawajjiban. Akan tapi Islam itu selamanya daiman, selalu mutajawiban, selalu memberikan jawaban ma'a masalihin nas fi tasyri'ihi, bersama dengan kemaslahatan manusia. Jadi Islam pasti hadir memberikan jawaban untuk kemaslahatan. Di dalam tasyri'nya, tajwidnya, dalam pensyariatannya, penyiapannya, selama apa? Kullama kana muhaqqiqan li hajatin. Selama itu adalah mewujudkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka yang itu adalah berdiri ya, yang dibuat, disusun berdiri dengan prinsip apa? Hak. Nah, ini yang paling penting. Selama itu adalah hak, keadilan, kesetaraan. Nah, nanti ada hal yang penting dalam kaitannya cryptocurrency nanti.
ada ta'adul yang mungkin tidak akan bisa dicapai dalam cryptocurrency. Kenapa? Karena cryptocurrency itu misalnya ini, karena ini masuk ke sana sedikit ya. Karena itu kan hanya bisa diakses oleh komputer tertentu dengan spesifikasi tertentu. Yang itu tidak mungkin semua orang bisa mengakses itu. Jadi, nah ini berarti ta'adulnya nggak nyampe ini. Ya, ta'adulnya itu nggak nyampe. Kalau itu nanti bisa jadi gap antara yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan itu akan semakin luas terjadi, dan yang kaya dan yang miskin akan luar biasa luas. Nah, itu poin satu yang kaitannya dengan di mana posisi cryptocurrency nanti hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini, al-adl at-ta'adul. Nah, ini hal yang tidak mudah. Fil adati al-muqabalah wa fil mubadalat awil muawadat. Nah, dan ini utamanya adalah karena adanya ijtihad. Nah, jadi fikih tentu adalah fokusnya ijtihad, dan ini bagian penting kita membuka fikih muamalah tadi yang disampaikan Ustaz Khalid. Kita kajiannya fikih muamalah tadi, nanti masuk ke sana. Dan kemudian ketika bicara tentang muamalah yang hubungannya dengan al-maliyah, ini dalam kitab yang ditulis oleh Sa'aduddin Muhammad Al-Kibbi ini. Jadi kita bicara selalu agar lebih keren itu kan al-mu'asirah, kontemporer. Padahal sebenarnya mesti setiap kondisi itu mesti kita bicara yang kontemporer kan. Jadi nggak mungkin kita hanya bicara masa lalu, tapi untuk memberikan penekanan akan memberikan bahwa ini adalah kekinian, maka dipakai menggunakan mu'asirah. Jadi yang terkini. Nah, kaitannya dengan kita bicara muamalah al-maliyah al-mu'asirah. Jadi kalau di sini al-mu'asirah ana ma'ani al-uqud, al-buyu, al-ijarat, tasarrufat al-maliyah al-mustajidah fi hadzal asr al-hali. Jadi apa-apa yang terjadi pada masa kekinian. Ya, ini termasuk di dalamnya tadi disebut cryptocurrency ya, e-money. Ini adalah hal yang kekinian. Nah, tentu ini tidak lepas dari bahwa era global, era Internet of Things, ini memang semuanya sekarang sudah global village, speed change-nya itu luar biasa. Nah, transaksi kontemporer ini juga luar biasa, dengan berbagai fitur-fitur yang bermacam-macam. Nah, disinilah penting kita membahas tentang hal itu, karena memang tadi selalu memberikan jawaban ya Bapak Islam itu. Sehingga disebut al-kalamu alal masail al-mu'asirah darurah syar'iyyah. Nah, ini makanya saya bagus sekali kajian yang dilakukan oleh teman-teman informatika ini. Ada kajian yang sangat bagus. Jadi saya bangga sebagai akademisi muslim. Nah, ini luar biasa. Jadi karena al-kalam alal masail al-mu'asirah, bahwa perbincangan terhadap persoalan-persoalan yang kekinian, yang current itu darurah syar'iyyah, itu adalah yang mendesak dilakukan. Karena seperti sampaikan saya tadi, bahwa bagaimana kita berilmu itu beramaliyah. Jadi kan bagaimana sembahyang ini. Jadi punya ilmu diamalkan. Jadi tidak hanya berhenti sebagai ilmu, tapi betul-betul diamalkan. Nah, apa karakter fikih yang perlu kita tekankan ini? Jadi fikih itu mesti ada ikhtilaf itu. Jadi kalau mengatakan, wah ini yang paling benar, itu bukan fikih. Jadi fikih itu pasti ada ikhtilaf. Jadi nggak ada ceritanya di semua masalah. Di semua masalah itu ada ikhtilaf. Fikih. Bahkan dari katanya dengan sholat, bahkan bagaimana kita mengangkat tangan ketika Allahu Akbar pun sudah ikhtilaf. Bagaimana misalnya asyhadu alla ilaha illallah ketika tasyahud misalnya, itu pun yang mahbah pun ikhtilaf. Apalagi yang kaitannya dengan muamalah. Maka ketika nanti saya menyampaikan bahwa yang saya cenderung mana misalnya ketika melihat currency, itu karena saya memilih tadi. Jadi mana pasti ada ikhtilaf, maka kalau kita lihat bicara tentang cryptocurrency misalnya, itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang ini dan seterusnya. Nah, kalau saya bagaimana yang jalan tengah gitu ya. Jadi karena khairul umur satu hal lah kira-kira. Nah, kemudian itu yang pertama. Jadi prinsip fikih itu selalu ada ikhtilaf. Jadi nggak ada ceritanya kalau fikih itu tanpa ikhtilaf. Sehingga disinilah pentingnya kita untuk saling menghargai, kemudian memahami kenapa kok terjadi ikhtilaf, sehingga kita bisa
mengambil mana yang paling tepat. Kemudian yang kedua, fikih itu pasti pemikiran manusia. Jadi bersifat relatif, berlaku subject to review, subject to change. Nah, ini harus kita pahami betul. Fikih ibadah pun juga mengalami demikian. Ya, jadi fikih ibadah misalnya ya, dulu orang kita mendengar pada zaman penjajahan, orang kalau sholat pakai celana itu dianggap nggak sah misalnya. Karena apa? Tasyabbaha biqaumin misalnya gitu. Tapi kemudian mengalami perkembangan. Artinya hasil pemikiran manusia itu itulah kenapa ada qaul qadim dan qaul jadid. Ya, qaul qadim, qaul jadid, para ulama juga. Nah, kemudian nanti dalam fikih juga ada prinsip misalnya i'adatun nazar ya, mengecek kembali terkait dengan pandangan. Kemudian yang ketiga, spektrumnya itu luas. Jadi bahkan yang ikhtilaf itu dari yang sangat gampang sampai yang sangat berlebihan. Nah, itulah kenapa dalam agama kita tidak boleh itrof ya. Jadi isrof juga tidak boleh tataruf juga tidak boleh. Jadi berlebihan juga tidak boleh, kurang juga nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah beragama. Kalau menyulitkan diri sendiri itu ya tidak sesuai, tapi kalau gampangnya juga tidak sesuai. Ini karakter fikih yang perlu kita pahami sehingga ketika kita bertemu dengan perbedaan-perbedaan yang banyak agar kita lebih bisa tasamuh ya, bisa saling menghargai. Nah, kemudian misalnya ini kalau kita lihat karena kaitannya ini ekonomi syariah, itu dalam pengembangan fikih oleh DSN. Itu ada beberapa prinsip yang dipakai dalam bagaimana mengeluarkan produk fikih dalam bentuk fatwa. Yang fatwa itu adalah hasil ijtihad. Yang pertama itu metode yang paling memudahkan. Kenapa? Karena dasar utamanya itu hadis sahih bahwa Rasul itu kalau dihadapkan kepada dua hal yang sama-sama boleh, Rasul itu mengambil aisarahuma gitu. Hadisnya itu. Jadi Rasul bukan mengambil yang berat, tapi mengambil yang aisarahuma. Jadi kalau selama dua itu boleh, halal, mubah misalnya ya, maka Rasul itu selalu mengambil aisarahuma, mana yang paling mudah. Ini Taisir Al-Manhaji. Kemudian yang kedua, dalam ekonomi itu beda dengan makanan ya. Kalau makan tafrik halal anil haram mungkin sulit, nggak bisa mungkin ya. Memisahkan yang halal dengan yang haram itu makanan sulit. Tapi kalau dalam ekonomi itu bisa dilakukan. Ya, misalnya tafrikul halal anil haram di perbankan itu namanya bank. Itu kan ya namanya bank mesti akan terkait dengan bunga, kait dengan ini dan seterusnya. Tapi kemudian ketika bunganya itu dihilangkan, yang borong dihilangkan, yang maisir dihilangkan, yang riba dihilangkan, kemudian diisi dengan yang tidak. Nah, maka itu bisa dipisah mana yang haram, mana yang halal. Sehingga ketika dipisahkan mana yang haram dan halal, maka itu kemudian bisa dijadikan produk. Oh ini boleh, ini tidak. Termasuk misalnya dalam asuransi, ya, termasuk dalam uang. Nah, makanya dalam cryptocurrency itu misalnya nanti ketika kita bicara ada nggak bisa belum dipisahkan antara yang halal dan haram misalnya. Mana yang mengandung unsur maisir, mana yang mengandung unsur horor misalnya. Ketika itu sudah bisa dihilangkan, maka itu bisa menjadi hukumnya bisa berubah. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, i'adatun nazar. Jadi itu ngecek kembali fatwa atau pendapatnya dulu. Contoh ini misalnya beberapa yang lalu kita ada satu forum dengan ketua DSN Institute, yakni lembaga di bawah DSN MUI yang memberikan pelatihan kepada DPS se-Indonesia. Nah, dan kebetulan memang ketuanya adalah kakak kelas saya di MAPK Jember dulu, ya, Ustadz Azharuddin. Salah satu yang kemudian sangat nyata saya ada nazar ini adalah kaitannya misalnya fatwa wakalah bil ujroh. Dulu wakalah bil ujroh itu wakalah tapi dengan upah itu dibebaskan, nggak ada batasan, boleh berapapun, berapa nilainya itu boleh. Ya. Sehingga wakalah bil ujroh itu ketika dipakai di dalam unit link syariah, prakteknya itu kemudian menimbulkan pro kontra yang luar biasa dan berdampak kepada banyak yang dirugikan. Kenapa? Karena menggunakan wakalah bil ujroh itu sampai 80% dari contribution atau dari preminya
itu 80% untuk wakalah. Padahal wakalah itu berarti mewakilkan kepada perusahaan dan itu menjadi milik perusahaan. 80% ya, kalau orang ikut unit link syariah investasi 1 juta setiap bulan kena 800.000 untuk perusahaan kan bangkrut itu. Nanti bahkan sampai berapa tahun? Kalau 2 tahun saja misalnya bayar 24 juta, 80% dari 24 juta itu nggak akan kembali. Padahal dari yang sisanya itu, yang sisanya 20% itu masih digunakan untuk tabarruk, bisa digunakan untuk yang macam-macam, padahal ya habis. Nah, maka kemudian yang ada aturannya apa? Pada 2020 yang lalu, itu DSN MUI mengeluarkan taklimat. Taklimatnya, yakni maksimal wakalah fitrah itu adalah 50% dari contribution. Maksimal. Nah, tapi begitu dikeluarkan, wah heboh, wah OJK, Freeport, di dalam diskusi itu akhirnya DSN dipanggil OJK untuk diskusi lebih lanjut. Nah, di antara yang kemudian diskusi itu karena saya punya riset tentang wakalah bil ujrah itu kaitannya dengan itu, dan hasil saya sampaikan kepada DSN untuk menjadi alat argumen secara akademis ini loh. Kenapa kok ini sekian dan seterusnya. Sehingga harapannya ya bermanfaat tadi untuk masyarakat. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tahqiqul manat. Nah, ini memastikan apa sih sebenarnya yang menjadi sebab. Jadi betul-betul meneliti, jadi tidak hanya secara umum, akan tetapi secara detail sebenarnya apa sih yang menjadi ilah atau menjadi masalih dari hal ini. Nah, inilah yang kemudian menjadi makharij al-fiqhiyah. Jadi bagaimana manhaj yang dipakai oleh DSN UI kaitannya dengan keluarnya fatwa-fatwa ekonomi. Maka kita lihat dalam fatwa yang sekarang sudah 138 fatwa itu lebih cenderung dengan metode ini, dan sehingga bisa mengikuti tadi perkembangan zaman, apa yang menjadi tren kekinian itu bisa diikuti, tapi tetap berpandangan kepada syariah. Nah, tadi KNKS itu ini. Jadi KNKS itu lembaga yang ini di presiden sebagai ketua, wakil ketuanya wakil presiden. Ini sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, dan kemudian di sini ada anggota ini kementerian, jadi menteri-menteri. Makanya salah satu gebrakannya kemarin Menteri BUMN itu membuat bank BSI ya, yang dari BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri digabung menjadi satu jadi BSI. Walaupun itu belum menjadi bank BUMN, nanti masih tantangannya berat. Bagaimana menjadi BUMN itu masih ada satu tahap lagi. Karena di dalam FGD dengan KNKS hari Kamis lalu misalnya, salah satu persoalan adalah ketika pengelolaan keuangan di kementerian, karena itu mensyaratkan adalah bank BUMN, sehingga banyak sekali anggaran yang tidak bisa dikelola oleh bank syariah. Kenapa? Karena notabene-nya bukan bank BUMN. Sehingga bahkan beasiswa yang ekonomi syariah, saya 3 beasiswa ekonomi syariah dari 5.000 doktor. Padahal kuliahnya ekonomi syariah, tapi beasiswa itu kita harus menggunakan bank konvensional. Contohnya begitu. Dulu saya di Pasca Sarjana diamanai menjadi bagian finance juga, sekretaris pasca. Itu ketika Kementerian Agama itu memberikan beasiswa yang kita bermitra dengan Kementerian Agama untuk pengawas pendidikan Islam. Ya. Jadi ada ya 1 tahun sekitar 2M untuk beasiswa mahasiswa dan operasional itu. Kita sudah nyiapkan itu pakai bank syariah gitu ya. Tapi 2 hari sebelum kontrak, wah nggak bisa Pak, ini nggak bisa, ini bukan BUMN. Loh ini kan anaknya dari BUMN dan seterusnya. Wah nggak bisa, pokoknya yang syariah nggak bisa. Wah, sudah negosiasi lama kuncinya, pokoknya yang syariah nggak bisa. Ya sudah. Padahal itu apa? Supervisi pendidikan Islam. Nah ini kemarin dalam FGD itu masih mendorong bagaimana ini yang BS itu betul-betul menjadi BUMN. Jadi bukan masih bentukan yang seperti sekarang. Nah ini anggotanya banyak kementerian, termasuk di dalamnya Kadin. Kenapa? Karena KNKS itu tidak hanya keuangan tapi juga ekonomi. Jadi dulu itu adalah hanya KNKS keuangan, kemudian 2020 itu diubah menjadi
ekonomi dan keuangan syariah. Nah, di antara produknya ini, jadi dia master plan ekonomi syariah, ini berbagai sektor yang ada, kemudian nanti dibuat rencana implementasinya, termasuk tadi bagaimana mempercepat, memperluas, memajukan pengembangan ekonomi syariah tadi diantaranya ya, terus melakukan langkah-langkah langsung kemarin dengan Basarnas, dengan LPI, dengan OJK 2 hari itu Sabtu, Kamis dan Jumat. Jadi waktunya jadi orang-orang Jakarta misalnya kemarin tetangga juga begitu. Ini kesempatan orang-orang luar daerah untuk datang ke Jogja malahan. Jadi kita lihat hotel-hotel kan banyak ini ya, karena banyak aktivitas orang Jakarta di sini gitu ya. Ya dengan protokol ketat ya alhamdulillah aman gitu ya. Nah, ini gambaran tentang bahwa dari sisi metode hukum yang dipakai untuk DSN mengeluarkan ini, dan ini dikawal oleh pemerintahan. Artinya bahwa fikih muamalah, ya, fikih muamalah di konteks Indonesia itu dipraktikkan dalam bentuk ekonomi. Jadi ada sebuah buku yang menggambarkan apa perbandingan antara fikih muamalah dengan ekonomi syariah. Itu menggambarkan seperti orang kemahiran berbahasa dengan kemampuan berbahasa itu sendiri. Di kemahiran berbahasa misalnya orang dalam bahasa Arab menguasai nahwu sorof, ya, bisa baca kitab. Tapi kalau dia tidak terbiasa ngomong, itu kalau suruh ngomong pasti nggak akan bisa. Pasti nggak akan bisa. Karena dia mahir alatnya, fikih muamalahnya ibaratnya begitu. Mahir. Akan tapi ketika tidak diterapkan dalam ekonomi syariah, dia kemahiran berbahasa itu nggak akan jalan. Nah, artinya kemahiran berbahasa itu sangat dikaitkan dengan ya grammar-nya dan juga praktiknya. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, apa yang utama kaitannya dengan muamalah ya tentu bahwa ini hadis yang sangat masyhur bahwa yang halal dan haram itu jelas, yang di antara keduanya adalah mutasyabihat. Nah, yang kita ini bicara tentang cryptocurrency nanti masuk banyak di sini nanti ya. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Jadi yang di antara yang halal dan haram itu mustabihat yang kebanyakan manusia itu memang tidak tahu. Ya, tidak mengetahuinya. Famanitaka syubhat faqad istabru ali dinihi wa irdihi. Jadi barang siapa yang menjauhi yang syubhat-syubhat, maka dia berarti telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Nah, mungkin banyak yang seperti sekitar kita yang hal-hal yang abu-abu lah gitu ya. Kalau orang suka nabrak yang abu-abu, biasanya kehormatan dan agamanya mesti akan tidak selamat. Nah, kemudian juga ini perintah untuk kita senantiasa yang halal dan thayyib, karena Allah itu adalah yang halal, suka mencari halal dan thayyib, kita diperintahkan untuk itu. Jadi ini saya ingin mengungkapkan bahwa di fikih muamalah itu luar biasa luas, banyak spektrumnya, tapi kita diberikan guidance oleh Rasulullah, kita harus memilih yang jelas-jelas gitu ya. Jadi yang halal dan thayyib, yang mustabihat itu kalau bisa ya dihindari. Ini sebagai frame berpikir nanti ketika saya menyampaikan dari sisi kenapa fikih muamalah untuk e-money seperti ini, kemudian cryptocurrency seperti ini. Dan ya kita masuk kepada e-money dan cryptocurrency, fikih muamalah itu sebagai pengantarnya. Ini kelihatan berbeda sekali antara e-money dan cryptocurrency ya. Jadi kalau e-money adalah store value of prepaid product ya. Jadi memang sifatnya adalah a record of the funds of value available. Jadi memang sebelumnya sudah ada fund-nya. Dia hanya merekod saja. Ya. Dia hanya merekod saja, yang itu kemudian store in an electronic device in the customer possession. Jadi dia hanya disimpan di dalam alat yang elektronik, yang bentuknya bisa menggunakan chip, bisa yang langsung. Sehingga ini nampak berbeda nanti dengan cryptocurrency. Karena kalau e-money itu berarti uangnya ada dulu, yang kemudian uang tadi ditukar dengan cara belanja yang elektronik. Ya. Kalau cryptocurrency enggak. Currency don't have a central lender like a country central bank. Jadi kalau sebelumnya itu ada central bank yang mengeluarkan uang, dan uang tadi kemudian dielektronikan.
Tapi kalau kripto tidak, jadi tidak dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi created using computer encryption techniques that limit the amount of monetary unit. Jadi memang dibuat. Nah, ini persoalan nanti adalah pertanyaan yang krusial. Berarti hampir semua orang nanti yang punya kemampuan teknologi tinggi itu bisa membuat. Nah, ini persoalan yang menjadi beda antara electronic money dengan kripto. Karena basisnya adalah dia dibuat oleh teknik. Makanya ada istilahnya mining ya ketika membuat itu. Jadi dari sisi dasar sumber sudah berbeda. E-money sumbernya adalah uang resmi, dikeluarkan bank sentral, hanya kemudian di elektronika, tapi cryptocurrency itu dibuat. Yang bahkan sekarang sudah ratusan cryptocurrency yang beredar dan tidak terkait dengan bank sentral. Ketika diskusi dengan bank sentral, karena KNKS tadi ketika menulis buku itu selalu ada FGD dengan BI dengan OJK. Dalam salah satu pertemuan dengan OJK dan BI, orang BI mengatakan bahwa hingga saat ini pemerintah kita itu belum ada langkah atau apa yang bisa dikatakan untuk membuat digital currency ini. Dan semua bank sentral di negara dunia ini juga belum ada. Yang ada adalah beberapa yang menyebut, misalnya Denmark atau ini menyebut ini memberikan tempat, memberikan ini, di Amerika juga mulai ini menerima gitu ya. Akan tetapi secara formal, secara ofisial itu belum ada bank sentral yang membuat cryptocurrency. Nah, banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan. Nah, ini kalau e-money mudah sekali kita identifikasi. Saya kira e-money ini memang di awal mungkin agak ada persoalan, tapi sekarang nggak ada masalah karena e-money ini ada yang berbasis bank, yang atas ini adalah basis bank, kemudian yang bawah ini adalah yang tidak berbasis bank. Ya. Bahkan Bank Syariah juga sudah mengeluarkan e-money ya, e-money yang BSM, yang ini sudah dari BSI, itu juga mengeluarkan secara khusus. Dan e-money ini menjadi pendukung kuat terkait dengan kebijakan QRIS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, bahwa mulai 2020, jadi sudah berjalan setahun yang lalu ya, itu sama semua non tunai itu wajib menggunakan QRIS ya, Quick Response Code Indonesia Standard, yang itu menjadi standar kaitannya dengan barcode itu. Jadi semuanya sudah bisa menggunakan. Semua e-money menggunakan barcode yang dikeluarkan QRIS. Nah, kalau cryptocurrency ini kalau saya lihat di dalam gambar-gambarnya itu ya, itu ilustrasinya adalah seperti ini, tapi kan tidak mungkin berbentuk seperti ini kan. Itu kan baru ilustrasi saja karena ini gambaran-gambarannya saja. Tapi kalau realnya kan tidak seperti itu. Nah, sehingga ketika bicara tentang cryptocurrency dihubungkan dengan fikih muamalah, apa prinsip dasar yang perlu kita cermati kaitannya dengan hal ini? Yang pertama adalah bahwa dalam fikih muamalah itu prinsip dasarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Dari prinsip dasarnya itu boleh kecuali ada dalil mengharamkannya. Jadi semua boleh kecuali ada dalil mengharamkan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebut waqad fassalakum ma hurima alaikum illa ma turirtum ilaih. Bahkan yang darurat pun, yang semula haram itu masih boleh. Jadi luar biasa Islam itu, memang kemaslahatannya luar biasa. Nah, yang haram pun, yang semula haram ketika darurat masih boleh. Nah, apalagi hal-hal yang semula memang tidak disebut dengan jelas. Nah, ini kaidah ini menurut jumhur adalah yang sahih ya, dibanding, karena ada kaidah, makanya tadi fikih ya, ada yang berbeda mesti, ada ikhtilaf, jadi nggak mungkin tanpa. Nah, kemudian yang kedua, bahwa fikih muamalah itu berdiri di atas prinsip umum dan kaidah universal. Jadi misalnya larangan untuk tidak makan secara batil misalnya ya, dalam Al-Qur'an wala taqulu ambalakum bainakum bil batil misalnya. Jadi ini clear misalnya. Atau haramnya riba, halallahu bai'a wa haraman. Jadi sangat prinsip yang universal, umum ya. Kemudian yang ketiga, itu fikih muamalah itu juga dibangun atas pertimbangan biasanya sebab-sebab hukum dan kemaslahatan. Jadi al-illah.
Ilal itu adalah jamaknya dari illah. Jadi kalau illah adalah mufrad, kalau al-ilal itu adalah plural. Jadi sebab-sebabnya apa? Ilahnya apa? Ilah itu adalah sebab atau variabel yang membuat hukum itu menjadi ini, itu, dan seterusnya. Nah, kemudian al-masalih. Jadi antara al-ilal dan masalih itu selalu menempel. Jadi bagaimana antara ilah dan masalih itu senantiasa menjadi pertimbangan hukum. Oleh karena itu dalam beberapa hal kadang kelihatannya persoalannya sama, tapi ketika ilahnya berbeda, masalahnya hukumnya bisa berbeda. Yang masyhur ini karena bulan Ramadan misalnya, ada seseorang yang usianya sudah tua datang kepada Rasul dan bertanya, boleh nggak saya mencium istri saya? Jawab Rasul, boleh. Pada kesempatan yang lain, pemuda masih muda gitu datang kepada Rasul, dan pemuda ini belum lama menikah gitu, menurut riwayatnya itu. Boleh nggak saya mencium Rasul, mencium istri saya ketika puasa Ramadan? Rasul, tidak boleh. Pertanyaannya sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena ilahnya berbeda, kemudian masalahnya berbeda. Lek cah nom ya, masih muda, pengantin baru, kemudian masih beberapa hari, wah itu kan gawat sekali kalau mencium kemudian di tempat sepi, ya itu bisa bobol kan, nah gitu. Tapi kalau orang sudah tua kan sudah bisa mengendalikan. Nah itu contoh betapa fikih muamalah itu fikih itu selalu dibangun dengan itu. Dan kemudian yang terakhir bahwa fikih muamalah selalu mengkombinasikan antara as-sabat dan al-murunah. Jadi atau tawur. Jadi ya sabat itu yang pasti tetap terus panjang, tadi yang batil nggak boleh, kemudian riba selalu haram ya, itu nggak akan berubah. Nah tapi atau tawur, nah yang dinamis, keadaan ya, kondisi, situasi, nah ini memungkinkan untuk kemudian secara itu terlalu berkombinasi antara dua-duanya. Nah sehingga di dalam kitabnya Syatibi itu menyebut wa ma'lumun anna syari'ata innama wudi'at limasalihil khalqi bi'itlaq. Bahwa namanya syariat itu memang diciptakan wudi'at untuk kemaslahatan makhluk. Jadi tidak hanya manusia, tapi keseluruhan. Nah, kalau Syekh Zulkarnawi yang contemporary aina makanat al-maslahatu fatamahumullah. Jadi di mana saja ada maslahat, di situ ada hukum Allah. Atau Ibnu Qayyim ma min hukmin illa walillahi fihi hikmah. Jadi kalau hukum itu ya selalu ada hikmah, hikmah itu kebijaksanaan. Nah di sini menggambarkan bahwa fikih muamalah itu spektrumnya luar biasa luas dan kemudian sangat cair dan memunculkan berbagai perbedaan. Nah ada hal lain yang perlu saya sampaikan juga bahwa sesuatu itu disebut haram, ya itu tidak selalu karena zatnya. Ya, karena tadi ada al-ilal al-masalih tadi. Jadi ilah-ilahnya itu bisa menjadi. Jadi misalnya ya, kalau yang haram kan jelas. Kalau bangkai anjing, nah itu sudah jelas. Tapi yang haram selain zatnya, misalnya karena terlibat dengan riba, dengan maisir, gharar. Kalau melibatkan ini, jadi misalnya ya, cryptocurrency ketika menimbulkan ada taghrir misalnya, ada menimbulkan al-zulm, maka yang awalnya itu biasa-biasa saja, itu karena menyebabkan ini bisa menyebabkan haram hukumnya. Jadi haram selain zatnya. Ini hal yang perlu kita pahami juga. Jadi tidak selalu yang haram itu adalah karena wah ini memang betul haram, tidak. Tadi haram karena faktor X, faktor X. Atau kemudian karena tidak sah akadnya. Jadi akadnya tidak bisa diterima. Nah, jadi kalau e-money jelas sekali nggih. Jadi ini menurut Bank Indonesia jadi sudah jelas sekali kaitannya dengan e-money. Jadi di sini jelas sekali di situ kaitannya dengan ada batasan maksimal, ada penerbit, kemudian ada uang yang nilai uang disetor itu ya, dan itu ada maksimumnya. Jadi yang saya tahu sampai sekarang itu masih maksimal 2 juta untuk electronic money ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kemudian secara keuangan syariah, jadi karena tadi memang ada uangnya, hanya disimpan secara elektronik, dan kemudian ini nilainya sama, maka selama tidak melibatkan maisir, tidak melibatkan gharar, ini nggak ada masalah. Bahkan kalau penyediaannya itu adalah konvensional, tapi karena itu dia tidak terkait dengan misalnya tidak ada bunga juga, tidak ada ini, makanya nggak ada masalah.
masalah dia nanti menempatkan di bank konvensional, penerbit tadi itu ketika menerima e-money itu, tapi kan uangnya bunga tidak ini, tapi ya itu secara nanti kalau secara fikih muamalah jangka panjang, itu berarti membantu perusahaan yang menaikkan bunga. Jadi faktornya itu nanti. Kemudian alangkah baiknya tentu yang syariah. Ya. Nah kemudian ini memang sangat memudahkan dengan electronic money ini, banyak hal bisa menjadi sangat mudah. Dan karena ini adalah clear ya secara fikih muamalah, sehingga fatwa DSN nomor 116 itu sudah menyebut tentang uang elektronik syariah. Nah, ini artinya ada batasan-batasan yang konkret. Apa ini misalnya, ini terhindar dari transaksi yang dilarang, objeknya halal legal ya. Bank penampungannya itu juga sebisa mungkin syariah, ada serah terima jawab kabul ya. Kemudian ada hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform. Jadi clear terkait dengan hal-hal yang jumlah maksimumnya juga sudah diklirkan di situ di fatwa. Nah, artinya karena ini sesuatu yang maisir gorongnya tafrik al halal haram bisa dilakukan, maka ini nggak ada masalah. Nah, ini fatwanya secara ringkas kaitannya dengan fatwa itu nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, akad yang diterapkan juga sudah diterapkan di situ. Jadi ada wadiahnya, nitip ya, ada kodnya. Jadi ketika nasabah kepada penerbit itu menitipkan uangnya, ketika nasabah membeli itu mengutangi untuk membelinya, kemudian wakalah bil ujrahnya. Nah, ini biasanya ada biaya tadi, ada biaya untuk mengelola. Nah, wakalah bil ujrah misalnya untuk menempatkan uang 1 juta di e-money itu kena misalnya 3.000 atau 2.000 itu wakalah bil ujrah ya. Kemudian ada ijarah, ada kartunya itu. Kartunya itu adalah miliknya penerbit yang itu disewakan. Nah, ini bisa mendapatkan pendapatan juga. Kemudian jualah itu kaitannya dengan nanti ada diskon, ada ini yang hubungannya dengan potongan-potongan itu ketika misalnya menggunakan banyak kali, misalnya sekian kali ini sering menggunakan ini nanti akan dapat diskon. Nah, itu namanya jualah. Jadi hal semacam itu secara fikih nggak ada masalah. Nah, ini tentang akad-akadnya, penerapannya juga saya sampaikan di situ, nanti bisa detailnya bisa dibaca. Nah, kemudian kalau cryptocurrency, jadi memang tadi sangat berbeda dengan cryptocurrency dengan yang e-money, karena ini mata uang digital terdesentralisasi. Teknologinya teknologi inskripsi, tentunya tidak ada pihak yang menjadi perantara. Walaupun belakangan muncul perantara, ya. Jadi dulunya bilang oh nggak ada perantara secara definitif. Tapi belakangan ternyata perantara, misalnya di internasional itu ada Intercontinental Exchange ya, kemudian ada Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board Option Exchange. Ini juga menandakan yang sebelumnya tanpa perantara, ini sekarang mulai ada perantara. Jadi definisi yang dulu bahwa peer to peer kemudian memudahkan transaksi itu tidak ada third party, sekarang itu ada, dan ada biayanya perantara ini. Dan kemudian untuk, nah ini yang tadi saya sebut bahwa dari pembacaan saya bahwa komputer biasa itu nggak bisa mengakomodasi untuk kaitannya dengan transaksi menggunakan cryptocurrency. Jadi komputer yang canggih yang bisa digunakan. Dan disinilah tadi karena platform tadi menggunakan blockchain yang terhubung berbagai komputer di berbagai ini. Nah, disinilah kemungkinan besar akan faktor yang saya sampaikan tadi. Ta'adulnya apakah bisa diterapkan di sini? Terlebih lagi ini pembuatnya itu bisa tanpa syarat-syarat yang sangat ketat ya. Maka kalau misalnya orang sangat kaya raya, nah, kemudian ingin mencetak, walaupun begini ya, kemarin ketika pertemuan dengan BI itu hari Kamis itu, saya cari di materinya itu nggak ada, tapi disampaikan secara orali. Pada masa pandemi ini, yang saya dengar ya, pemerintah itu mencetak uang. Sebagaimana yang pernah kita dengar juga, pemerintah Amerika itu juga mencetak dolar banyak-banyak. Nah, pemerintah Indonesia, karena kita tahu bahwa defisit APBN itu luar biasa. 2021 ini perkiraan defisit APBN itu mencapai 1.000 triliun. 1.000 triliun. Jadi angka yang bukan main-main, apalagi di masa pandemi ya. Luar biasa banyak. Dan saya dengar dari orang BI, nah ini tentu tidak muncul di
Saya cari browsing nggak ketemu itu. Ini yang tahu hanya orang itu 700 triliun pemerintah mencetak uang. Jadi makanya BLT bisa, ini bisa, ini bisa. Karena 700 triliun nyetak uang. Jadi ini dimungkinkan tidak mungkin dalam waktu tahun ini di beberapa tahun ke depan itu inflasi akan sangat tinggi. Tapi pemerintah kan punya tanggung jawab di sini. Ketika mencetak uang, dia akan mengendalikannya. Karena BI sebagai makroprudensial yang itu kemudian pemerintah sebagai pengawal ini mesti sudah dipertimbangkan. Jadi ketika mencetak uang 700 triliun untuk mendanai COVID, mendanai defisit APBN yang luar biasa ini, itu ada yang mendanai. Tapi coba kalau cryptocurrency, orang mencetak sekian, apakah bisa menjamin ini misalnya 12.000, hanya ke 12.000 keping? Siapa yang bisa menjamin bahwa itu hanya 12.000 keping? Nggak akan ada, karena faktanya adalah yang saya baca, pembobolan terhadap kripto ini juga terjadi. Bobol, jadi hack itu juga terjadi. Artinya yang dibilang sangat aman ternyata nggak aman. Jadi di dunia ini nggak ada yang aman. Ya selalu kalau mengklaim wah ini sangat aman, nggak akan bisa dibobol, itu kayak Tuhan saja. Jadi yang absolut itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesombongan seperti itu pasti akan segera ditunjukkan oleh Allah. Sama dengan kita nonton film Titanic itu. Jadi kalau wah itu udah kesombongan ini nggak ada yang bisa hanya ternyata nabrak itu aja sudah bocor dan tenggelam. Padahal itu yang terbesar, sombong sekali kan di film Titanic itu di awal ini nggak akan ada yang bisa ini kan. Tapi Allah, jadi kesombongan itu pasti akan segera. Nah makanya saya baca kalau cryptocurrency itu kesombongannya banyak itu ya. Jadi ini akan aman, balik ini. Tapi klaim-klaim itu saya kira sulit untuk dibuktikan. Karena faktanya adalah banyak sekali terjadi keamanan yang kemudian ternyata tidak bisa dijamin. Nah kalau ini saya bicarakan tadi misalnya kalau rupiah kan jelas Bank Indonesia sebagai bank sentral itu akan mengontrol ya. Walaupun tadinya tak uang banyak-banyak. Ya. Makanya ini bagusnya itu memang sekarang itu investasi Bapak Ibu sekalian. Jadi investasi jangan menyimpan uang banyak-banyak. Karena dimungkinkan akan inflasi akan tinggi karena pemerintah mendanai ini cetak uang besar, berarti uang beredar itu akan semakin besar. Nah, dan itu akan berdampak akan terjadi penurunan nilai uang. Nah, maka ketika kita belanjanya adalah investasi yang itu berjangka panjang, itu akan sangat bagus. Cuman emas misalnya investasi emas sekarang ya itu juga bermasalah karena emas bisa dimainkan karena pernah emas itu naik kemudian malah turun itu pernah terjadi 2012-13 itu terjadi begitu. Nah ya kalau yang pasti ya tentang properti tentang ini itu yang paling jelas aman ya paling jelas. Tapi kalau semuanya beli properti pasti harganya juga nggak terkendali itu persoalan juga. Tapi kan tidak semua orang bisa beli properti karena properti sekarang kan mahal sekali. Jadi di Jogja di atas 3 juta, jadi 300 meter aja sudah nilainya luar biasa. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, bicara tentang cryptocurrency dan pengawasan ini hal yang sangat krusial. Kalau di kripto itu pengawasannya kan susah sekali. Siapa yang bisa menjamin tadi itu ya? Yang dibilang generalizer, saya belum begitu percaya sih. Jadi kaitannya dengan yang ini, mungkin karena saya belum betul-betul mendalami di sini. Tapi beberapa fakta yang belakangan terjadi misalnya cuitan seorang itu bisa mengakibatkan harganya jatuh itu juga terjadi. Cuitan seseorang saja hanya tweet Twitter yang itu tidak di Twitter tapi kemudian itu sudah membuat harganya jatuh, harganya naik, dan itu berarti luar biasa persoalannya. Coba kalau hidup kita dikendalikan oleh cuitan 1-2 orang sedunia itu kan gawat sekali. Itu dolimnya kepada kan juga luar biasa. Kemudian di sisi lain juga muncul kasus yang kemarin heboh yang pas puasa itu kan banyak orang ingin menjual kriptonya, tapi ternyata nggak ada yang beli, nggak ada ini, nggak bisa dicairkan, bingung semua kan, pada bingung. Gimana ini? Butuh duit untuk Lebaran tapi nggak bisa. Nah, karena memang nggak bisa untuk dijual ke rupiah kan hanya orang-orang antar mereka yang bisa. Nah, contohnya begitu. Jadi persoalan-persoalan cryptocurrency itu masih banyak yang betul-betul masih menjadi perhatian. Walaupun di Indonesia itu Badan Bapepti, ini Bapepti ini kalau di syariah itu masih kayak komoditi tentang fatwa dasar nomor 82.
Itu tentang komoditas berjangka. Hingga saat ini itu belum ada turunannya dari lembaga manapun. Artinya apa? Karena terkait dengan komoditi itu dan kayak tidak ingin terjadi moral hazard, tidak ingin terjadi kezaliman kepada masyarakat dan seterusnya. Nah, itu jadi fatwa DSN tentang komoditas berjangka itu sudah ada, tapi hingga saat ini itu adalah fatwa satu-satunya yang menurut para ahli DSN itu satu-satunya fatwa yang sampai sekarang nggak ada aplikasi di dalam realnya. Sehingga nggak ketemu yang syariah. Nah, perdagangan kertas itu juga sudah diatur, ada mekanisme perizinan yang exchanger itu ya, yang saya baca di berbagai sumber. Itu ada aset kripto yang ini ada Bitcoin, Binance, Ethereum, ini Dogecoin, ini anjing ya. Jadi pakai dog itu. Yang kemarin juga sempat heboh ketika Bitcoin itu jatuh, dog ini naik ya. Ketika hanya cuitan, gara-gara cuitan itu juga bisa seperti itu. Sehingga sudah ada 13 memang perusahaan yang terdaftar ya, mendapat izin. Nah, tapi bagaimana adanya saya belum mendalami lebih lanjut kaitannya dengan tapi yang pasti ya bahwa tidak bisa atau tidak boleh ya bertransaksi menggunakan Bitcoin untuk membayar di Indonesia hingga saat ini. Jadi itu akan ditangkap kalau misalnya menggunakan itu sebagai alat transaksi karena oleh karena itulah di Indonesia tidak bisa membeli atau membayar dengan Bitcoin. Ya, antar mereka yang bisa, antar para pihak itu. Ini kalau di beberapa itu ada mekanisme exchange Bitcoin, ada biaya-biaya ini. Artinya yang sebelumnya hanya peer-to-peer dibilang tadi klaimnya, tapi sekarang ternyata tidak. Jadi ada exchanger yang kemudian nanti ada perantaranya. Nah, fakta-fakta yang terjadi tadi fluktuasi harga, nah, itu tadi yang ringkasannya. Kemudian yang kedua di bubble hack juga. Jadi faktanya kalau dibilang sangat aman, ternyata juga bisa dibobol. Kemudian regulasi ini yang masih sangat minim di Indonesia, kaitannya bahkan dari berbagai belahan dunia. Kemudian modus penipuan ini juga cukup banyak. Investasi Bitcoin karena memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menggunakan ini, jadi mengatasnamakan Bitcoin cukup banyak. Artinya menimbulkan pro kontra juga di dalam kaitannya dengan masyarakat. Jadi pro kontra tidak hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara lain. Penyebab utamanya ini bahwa Bitcoin itu atau berbagai cryptocurrency yang lain itu tidak bisa memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang berlaku. Ya. Jadi karena tidak dikeluarkan oleh negara, ya, jadi para kriptografi itu saya coba mendownload untuk ini mendownload berbagai buku juga kaitannya dengan cryptocurrency. Ya kebanyakan memang yang mengeluarkan adalah para pelaku-pelaku ya. Saya lihat para pelaku-pelaku ini jarang yang secara akademisi sungguh-sungguh itu melakukan ini. Nah, kemudian pertanyaan yang mengganjal ini ya. Nah, ini untuk menjadi persoalan. Apa dasar hak penerbit menerbitkan cryptocurrency? Ini persoalan yang sangat mendasar saya kira. Karena kalau di dalam fikih muamalah yang namanya anukut itu yang mengeluarkan adalah otoritas, yakni negara. Jadi dalam Islam itu negara. Dan ini ketika cryptocurrency itu tidak bisa dibebaskan siapa saja bisa buat, ini tentu bahaya sekali. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan value? Nah, value-nya itu kan mahal-mahal, nggak bisa pemotongan. Jadi siapa yang bisa memberikan value? Padahal kalau di mata uang itu kan sudah jelas value-nya. Issuernya mengeluarkan mata uang 75.000 yang kemarin heboh. Ini benar-benar alat tukar atau untuk koleksi gitu kan. Nah, itu kan jadi persoalan. Tapi ketika diberikan value oleh issuer dan di dalam ini yang berlegalitas, maka ini akan berbeda dengan cryptocurrency. Kemudian yang ketiga, kalau semua orang bisa buat, nah, tapi dampaknya bagaimana ini? Jadi saya bisa sampaikan tadi, kalau dalam bahasa Al-Quran itu kailayakun nadulatan bainal aghniyainikum. Jadi bahkan dalam ghanimah pun itu tidak boleh hanya berputar kepada orang kaya. Ini bisa jadi hanya orang yang kaya, yang berilmu, yang punya modal untuk bisa menambah cryptocurrency. Nah, apakah ini bertentangan nggak dengan prinsip keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam? Nah, ini kelebihan dan kekurangan saya kira bisa diinikan. Nah, MUI bagaimana? Nah, sampai sekarang MUI itu
tidak atau belum ya mengeluarkan fikih tentang Bitcoin atau cryptocurrency yang lain. Ya. Kenapa? Karena bahwa tadi prinsipnya bahwa uang itu diedarkan oleh pemerintah, kemudian pemerintah menyatakan bahwa ini adalah alat pembayaran yang sah. Kemudian yang ketiga, ya cadangan emas nih, walaupun ini sekarang sudah tidak tadi lagi ya, jadi sudah Bretton Woods itu tidak berlaku, nah ini kemudian bisa hilang. Nah sehingga karena Bitcoin dan cryptocurrency yang lain itu tidak memiliki syarat itu, ya maka tidak bisa diinikan. Nah oke lah, kira-kira begitu gambarannya terkait dengan cryptocurrency. Dan yang terakhir, isu yang lain yang perlu mendapatkan adalah minimnya regulasi, kemudian apa namanya, karena belum ada regulasi yang kuat tadi juga sangat berdampak berbahaya bagi sisi keadilan dan juga masyarakat ya. Kemudian juga perlu diperhatikan kaitannya prinsip dalam fikih muamalah itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa yang namanya meninggalkan yang madorot, yang mafsadah itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya. Sehingga ketika pemerintah sudah menetapkan seperti itu, melarang, memberikan warning, ya kita mengikuti saja. Karena yajibu imtithalu amril imam fi kulli ma lahu fihi wilayah kata zakatil mal. Jadi memang kita mengikuti sajalah. Kalau makanya ini tadi yang saya sampaikan, saya mengambil yang akhwat, yang hati-hati, karena memang itu jelas. Tapi kalau imani jelas, itu kita sudah bisa menggunakan sangat jelas karena memang tidak ada persoalan fikih muamalah yang kentara di dalam fikih muamalah. Wallahu a'lam bishawab, banyak hal yang khilaf dan kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan memberikan pengantar untuk bisa didiskusikan lebih lanjut kaitannya dengan ini. Terima kasih Ustaz Khalid, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf dari kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz Nur. Banyak sekali yang saya catat terkait dengan fikihnya maupun dengan contoh muamalat imani dan cryptocurrency. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kita barangkali yang hadir di sini sudah memang praktisi di dalamnya, sudah ada yang mainan kripto, ada yang mainan mining, entah itu kebutuhan atau penasaran dan seterusnya. Yang namanya hal baru itu biasanya kaidah fikih nomor sekian, yang penting nyoba dulu. Seringnya begitu. Nah, hari ini coba akan kita bahas, barangkali Bapak Ibu sekalian punya pengalaman-pengalaman yang memang ketika melakukan itu belum memikirkan tentang boleh atau tidak, haram halal, gharar, maisir, dan seterusnya. Agar supaya apa yang kita lakukan itu menuju kepada kehalalan, kira-kira begitu. Kemudian tadi barangkali sudah dibahas tentang Ustaz Nurholis terkait dengan cryptocurrency, karena cryptocurrency itu dikeluarkan bukan oleh otoritas negara ya, atau otoritas resmi. Itu salah satu, kalau di dalam konsep ekonomi Islam itu menjadi legal ketika ada otoritas yang menaunginya. Kemudian kripto itu tidak ada yang menaunginya, hanya saja barangkali tadi yang saya tangkap, barangkali salah. Kalau cryptocurrency memang dari sisi platform, pengelola, pemilik, dan seterusnya membutuhkan resource yang sangat besar. Tapi dari sisi pengguna, itu sepertinya tidak membutuhkan resource yang besar. Kalau tadi sedikit Pak Andri, dari sisi pengguna dengan e-wallet, kripto, dan seterusnya, cukup menggunakan handphone saja sudah melakukan. Kecuali pengguna yang memang mau mining, kemudian menumpuk VGA untuk alat-alat booster miningnya dan seterusnya, itu iya, itu emang spesifik. Tapi kalau untuk pengguna jual beli biasa menggunakan handphone biasa juga sudah bisa. Baik, terima kasih Ustaz Nur. Ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian sebelum saya masuk ke chat. Barangkali satu dulu, Bapak Ibu, open mic, feedback, respon, pertanyaan, atau komentar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nur. Saya persilakan. Di sini yang sudah main dari sisi akademik itu Pak Teduh. Blockchain,
Kemudian dari sisi teknologi, barangkali Pak Andri. Dari sisi pemain yang lain, barangkali belum ada yang muncul. Baik, monggo silakan. Assalamualaikum, Pak Khalid. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dru. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Nurkolis. Terima kasih sekali sudah berkenan dan memberi beberapa hal. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan nih, karena ya sebenarnya bukan hanya dari saya, cuma karena kan saya ngajar di S1 itu mata kuliahnya teknologi blockchain gitu ya. Meski saya tidak secara spesifik membahas cryptocurrency, tapi tetap saja dari mahasiswa itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Kemudian di magister di sistem enterprise mutakhir juga terkait dengan blockchain juga mahasiswa banyak juga yang memberikan pertanyaan, dan ketika pertanyaan menurut Bapak bagaimana, ya saya kan nggak bisa jawab gitu. Karena ya itu tadi masih banyak yang belum jelas, khususnya terkait dengan cryptocurrency. Makanya kalau ketika di mata kuliah ya saya lebih ke teknologinya gitu ya yang saya sampaikan, dan karena blockchain sendiri bisa digunakan untuk mengembangkan yang selain cryptocurrency. Untuk cryptocurrency sementara memang tidak dibahas secara khusus. Nah, tetapi ya memang kemudian saya perkenalkan. Nah, kalau tadi Ustadz Nurkolis menyampaikan bahwa ketika mengambil contoh Bitcoin gitu ya, Bitcoin memang itu ketika dimunculkan dengan 21 juta Bitcoin itu ya entah dasarnya apa begitu ya Pak Nurkolis gitu. Ya si pembuat pengennya 21 juta ya bikin 21 juta gitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita ngomong cryptocurrency itu mungkin saya kurang nyaman menyebutnya sebagai cryptocurrency karena di Indonesia itu tidak dianggap sebagai currency gitu ya, seperti tadi Pak Nurkolis juga sudah menyampaikan, tetapi ya itu aset digital atau digital token gitu ya. Ketika kita ngomong digital token itu sebenarnya ada juga yang model dengan benar-benar algoritmik dan kemudian dilepas ke pasar, kemudian nilainya itu sepenuhnya dipengaruhi oleh pasar, bahkan dengan tadi disampaikan dengan satu cuitan saja Elon Musk bilang tidak terima Bitcoin untuk beli Tesla, maka sudah turun sekian persen. Tetapi juga di bidang digital token ini gitu ya, kita mengenal yang namanya dengan backup gitu ya, dengan backup aset fisik. Kalau di mata kuliah yang sering saya contohkan itu misalkan PXG gitu ya, itu memang benar-benar ada backup emasnya gitu ya. Ya menurut dia gitu ya, kalau dari sisi klaimnya gitu ya, ada backup emasnya gitu ya, satu token atau satu koin itu 1 troy ounce gitu ya. Ada juga yang bikinan Indonesia misalkan kopi blockchain gitu ya, satu token itu 1 kilogram kopi robusta kalau nggak salah dari Bengkulu gitu ya. Nah, dengan adanya dua macam yang ini, apakah yang kemudian yang kedua, yang model yang kedua yang ada aset fisiknya itu menjadi lebih jelas? Kalau tadi ya saya terus terang dari tadi belum menangkap akhirnya dihukumi seperti apa begitu ya kalau yang Bitcoin dan itu sebagai alat tukar gitu ya. Tetapi yang kalau yang dengan backup aset fisik itu bagaimana, Ge? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya karena ya sebenarnya pertanyaannya banyak, cuma biar yang lain juga. Ya ngaten Pak Ustadz Nurkolis. Terima kasih Pak Dru. Ini sama dengan pertanyaannya Pak Jarwo ya. Nanti nyambung sekalian. Baik, monggo Pak Nahlas. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Jarwo sekalian. Dari diskusi yang saya ada di grup juga teman-teman, ada salah satu teman yang menekuni dalam Bitcoin dan memang ada kecenderungan ketika dia itu adalah tertarik di sini, itu nggak hanya sebagai pengguna ya, jadi nggak cukup dengan e-wallet. Dia mesti akan investasi untuk bagaimana memining ya, kemudian bisa menjadi mengembangkan lagi. Itulah kenapa tadi
selalu membutuhkan modal yang cukup besar untuk itu, karena dia nggak akan puas dengan hanya menyimpan di e-walletnya. Itu yang terjadi. Jadi dari diskusi, sehingga pernah diskusi panjang di grup itu di MAPK, ada yang teman-teman di Informatika Keuangan, ada ini dan seterusnya, multi perspektif. Ada yang memang ahli blockchain di Bandung itu, yang di Solmit itu juga memberikan komentar. Artinya kecenderungannya ketika orang masuk di sini itu nggak akan cukup dengan hanya menjadi pengguna. Ya, tapi mereka akan mining lah, akan berupaya menambang yang lebih banyak lagi. Gitu. Itu satu. Nah, kemudian teknologi blockchain memang ini teknologi yang sangat menjanjikan ke depan. Saya bukan orang teknologi informasi, tapi ketika membaca ini memang sangat menjanjikan dan akan bisa menjadi platform yang sangat bagus untuk pengembangan berbagai hal, bahkan untuk mungkin banyak layanan ya nanti menggunakan ini. Nah, kemudian ketika bicara terkait dengan tadi blockchain, dan Mas mesti akan bertanya, nanti hukumnya seperti apa sih? Kalau saya sebenarnya agak nggak berani untuk mengatakan ini haram, ini halal. Itu biarlah lembaga yang berwenang. Makanya tadi saya mengutip dari apa yang dikemukakan oleh, misalnya kalau di Indonesia itu ada lembaga berotoritas yang bisa mengemukakan itu. Kalau saya cenderung dalam bertransaksi itu mengambil mana yang direkomendasikan oleh lembaga berotoritas. Kalau dalam bahasa fikih itu oleh jumhur gitu ya. Sehingga ketika itu dilakukan oleh jumhur, pendapatnya itu jumhur, maka itu saya merasa lebih safe ya, lebih safe. Sehingga ketika menjawab pada mahasiswa bahwa saat ini belum ada lembaga berotoritas yang bisa dipertanggungjawabkan, lembaga negara misalnya, saya menyebutkan bahwa Bitcoin atau terkait dengan transaksi menggunakan itu adalah halal. Tapi selalu menyebut bahwa itu mengandung unsur syubhat yang besar, mengandung spekulasi yang sangat besar, mengandung maisir dan gharar yang sangat besar. Sehingga hal itu akan berdampak kepada tadi mengantarkan sesuatu yang haram itu bukan hanya karena zatnya, tapi haram itu karena terlibat di dalam faktor yang diharamkan. Jadi misalnya melibatkan haram, maisir. Itulah kenapa bank konvensional itu kenapa kok disebut haram? Karena dia ada ribanya. Jadi bukan berarti bank haram ini nggak usah. Ya kan hal seperti itu akan dikaploki orang. Tapi ketika bahwa di sana ada ini ada ribanya, ada ininya yang menyebabkan hukumnya berbeda. Nah itu saya lebih nyaman begitu Pak. Tentu karena saya tak khawatir juga karena ada hadis asulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman ahramah halalan. Jadi statusnya menghalalkan yang haram itu dengan mengharamkan yang halal itu sama dosanya. Sehingga disitulah saya hati-hati. Saya nggak berani mudah-mudah mengatakan ini haram, ini. Saya hanya berani menyatakan ini mengandung unsur maisir yang sangat besar karena spekulasinya sangat tinggi, kemudian risikonya sangat tinggi dan belum bisa dikontrol, dimitigasi dengan baik oleh lembaga yang berotoritas. Karena kalau dalam bahasa fikih itu tasarrufur ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kalau pengelolaan atau pengaturan rakyat oleh negara itu adalah manutun bil maslahah. Jadi akan terkait dengan kemaslahatan. Ketika negara mengatakan bahwa ini nggak boleh, ini mengandung, nah itu berarti mengandung kemaslahatan yang kita sebagai Muslim harus mengambil yang seperti itu. Nah, gitu. Saya mungkin jawabnya nggak bisa secara hukum halal haram enggak. Tapi ketika jawaban mahasiswa kita bisa menjawab dengan seperti itu Pak Teduh dan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait dengan pembuat Bitcoin tadi ya, yang kemudian menyebutkan ini sekian. Nah, itulah yang pertanyaan saya yang saya juga nggak bisa jawab kenapa kok begitu, dan kemudian yang paling kunci bahwa
uang itu harus dibuat oleh lembaga berotoritas. Nah, kembali ketika uang itu dibuat oleh orang yang tidak berotoritas, lembaga yang tidak berotoritas, maka itu saya bayangkan akan menimbulkan kezaliman dan kekacauan yang luar biasa. Karena harusnya uang itu bukan berdiri sendiri. Jadi kalau dalam literatur yang saya baca, uang itu hanya store a value. Uang itu adalah hanya untuk menyimpan nilai. Jadi tidak secara intrinsik, berbeda dengan uang emas. Kalau uang emas kan secara intrinsik adalah memang ini mengandung nilai emas yang kemudian itu bisa ini berbeda. Tapi uang tapi Rasul sendiri juga tidak mengharuskan uang itu dalam bentuk emas. Umar bin Khattab misalnya pernah mengatakan di hamam tuh saya ingin pernah berkeinginan menjadikan kulit unta itu sebagai mata uang. Tapi kemudian beliau tidak jadi melaksanakan keinginannya itu karena khawatir unta akan dibantai, habis, punah karena digunakan untuk uang. Gitu. Jadi artinya uang itu tidak harus emas, tidak harus ini, akan tetapi yang lembaga berotoritas lah yang mengeluarkan uang. Nah ini kata kunci yang saya kira tidak bisa dipenuhi oleh Bitcoin. Nah, kemudian tadi ada sekilas saya baca, apa bedanya dengan negara yang membuat 700 triliun tadi, gitu ya? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Negara itu kalau kita belajar ekonomi makro, kita akan mendapati bahwa di dalam pengelolaan keuangan negara, ekonomi negara itu instrumennya luar biasa banyak. Jadi ada istilah yang kemudian misalnya kenapa pemerintah mengeluarkan ini itu sudah dihitung dengan matematika yang sangat biasanya sangat ini. Nanti akan dikaitkan dengan multiplier effect. Jadi selalu berpikir multiplier itu gambarannya adalah misalnya pemerintah mengeluarkan uang 700 triliun, tapi itu akan menggerakkan misalnya 5.000 triliun misalnya atau 3.000 triliun. Jadi itu dilihat manfaatnya lebih besar daripada kalau misalnya ini. Jadi selalu melihat begitu. Nah, dari sisi pengendalian itu pasti. Jadi nanti ketika pemerintah sudah mengeluarkan seperti itu, ada upaya mengendalikan dari sektor realnya, kemudian nanti kebijakannya, kemudian nanti bagaimana pengelolaan keuangan negaranya, bagaimana nanti menarik uang kalau misalnya kondisinya sudah ini uangnya ditarik, kemudian dikurangi uang beredarnya. Jadi itu ada mekanisme yang sangat sistematis dan itu dilakukan dengan tangan-tangan yang luar biasa banyak. Jadi kalau se-Indonesia itu BI itu kan punya tangan yang luar biasa banyak. Setiap bulan itu kan selalu ada survei. Di pasar itu dikira selalu ada survei di masyarakat. Ini seperti apa, gimana ekonomi itu. Jadi ada survei yang terus berjalan untuk memastikan bahwa ini berjalan baik semuanya. Tapi coba kalau misalnya kripto yang itu cryptocurrency tadi, siapa yang mengendalikan itu? Jadi dia lepas ya sudah lepas, nggak akan ada yang mengendalikan. Jadi beda sekali ketika negara itu membuat uang dan kemudian dia pasti akan bertanggung jawab mengendalikan. Nah ini yang sangat membedakan kaitannya dengan ini. Nah kemudian tentang aset fisik tadi. Jadi kalau sesuatu yang berdasarkan aset fisik ini memang sangat aman. Ya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh sukuk ya, sukuk itu adalah obligasi syariah. Jadi kalau dulu orang membuat obligasi itu kan, pokoknya saya utang, saya mengeluarkan kertas ini saya utang kepada Anda, uang 500 triliun. Tapi saya berjanji nanti saya akan kasih bunga kepada Anda, entah itu pakai diskonto atau yang di bunga di belakangan. Ini saya kasih bunga 1 tahun 12%. Tapi ini nggak ada aset fisik yang kemudian menjadi hanya karena trust bahwa ini yang kalau mengeluarkan obligasi adalah ini, saya percaya dia akan mengasih. Nah, maka yang seperti ini secara syariah itu tidak boleh karena ini menjual utang ini ya. Tapi kalau kemudian disukukan, jadi sukuk itu contohnya ini. Jadi kan sukuk itu menjadikan bahwa surat yang dijual tadi menjadi diekstraksi menjadi kecil-kecil itu dilindungi oleh aset. Jadi asetnya itu berupa bisa gedung pemerintah, bisa gedung apa yang miliknya aset pemerintah, namanya disekuritisasi. Jadi misalnya gedungnya Kementerian Keuangan disekuritisasi itu nilainya sekian, nah nanti kemudian diubah menjadi surat berharga. Nah surat berharga itulah yang kemudian dijual dan sehingga
surat berharga tadi itu ada underlying asetnya. Nah, maka kalau ada underlying aset yang sangat jelas begini dan dalam kontraknya jelas, maka yang seperti itu nggak ada masalah. Sehingga sukuk itu secara syariah boleh. Beda dengan beli kayak berutang begitu ya, tapi dengan menggunakan akad yang ada underlying aset itu kemudian menjadi boleh. Sehingga ketika ada backup aset fisik yang kemudian itu dimungkinkan untuk bisa ini, maka menurut hemat saya menjadi sangat aman, sangat baik. Cuman persoalannya adalah ketika itu dilakukan oleh orang-orang yang kepercayaannya bagaimana gitu kan. Nah, kalau lembaga prioritas itu kita enak. Tapi kalau dilakukan individu yang kita belum tahu bagaimana reputasinya, kredibilitasnya, tentu itu risikonya juga sangat tinggi. Sehingga kalau saya cenderung gini, menjawab kemana juga, maka masuklah karena investasi itu luar biasa banyak, yang menguntungkan juga banyak. Masuklah kepada yang sudah legally recognized, baik legally recognized itu oleh syariah maupun legally recognized oleh pemerintah. Itu yang paling aman. Sehingga kalau saya cenderung begitu ketika menjawab dari mahasiswa. Maka saya berusaha masuk pasar modal, saya juga punya, sukuk juga ada, kemudian reksadana juga ada. Semuanya ibaratnya kalau yang pokoknya keuangan itu ada endorse syariah dan itu boleh, saya beli, saya masuk gitu. Jadi emas yang ini dan artinya masuk semua. Tapi kalau yang tidak legally recognized by government, apalagi syariahnya ini, saya nggak akan berani karena itu high risk, baik secara duniawi maupun high risk secara ukhrawi juga, karena tidak ada ulama yang bertanggung jawab gitu. Kalau nanti kan saya jawab, wah ini karena di endorse oleh ulama sehingga saya berani ambil itu. Artinya ada yang saya bisa cantolin, wah ini saya ikut ini karena ini. Kira-kira begitu. Saya mudah-mudahan cukup merespon yang disampaikan Pak Teduh. Mudah-mudahan bisa. Matur Ustaz. Terima kasih Pak Teduh, terima kasih Pak Dohales. Ada lagi Ustaz terkait dengan ini pertanyaan dari Bu Lilis Kristianti. Pertama, kalau trading forex itu ini langsung hasil yang ditanya, haram atau halal. Yang kedua, kripto kan tidak ada nilai transaksi intrinsiknya, tadi sudah dibahas ya terkait dengan trading forex. Atau barangkali ada apa itu imani kripto sebagai komoditas. Bagaimana padahal nilainya itu kan nggak jelas itu. Nah, seperti itu kita menyikapinya seperti apa? Oh ya, baik. Tentang trading forex hingga saat ini saya belum menemukan endorsement dari fatwa DSN kaitannya dengan forex. Memang ada beberapa yang beredar itu boleh dan seterusnya, tapi kalau saya cenderung forex itu tidak boleh juga. Ini hampir sama dengan cryptocurrency mekanismenya. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab secara hukum, tidak ada lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan dari berbagai halnya. Karena yang perlu dicatat bahwa ekonomi itu sektor real dan sektor keuangan. Jadi tidak bisa sektor keuangan itu lepas dari sektor real. Nah, sehingga sektor real itu yang lebih utama. Itulah kenapa kita menyeimbangkan aja. Jadi kalau saya investasi sektor real juga jalan, sektor keuangan juga jalan gitu. Jadi sektor real ya dalam jasa, dalam ini ya. Saya sekarang tadi pagi juga lagi memonitor investasi sektor real juga. Jadi seperti apa gitu. Jadi saya cenderung begitu. Kalau yang yang belum nggak ada endorse ya forex ini sampai sekarang kalau saya menyebutnya mengandung maisir yang luar biasa, dan beberapa case yang terjadi forex itu kayak maisir tadi perjudian. Jadinya saya tidak sarankan masuk ke situ. Kemudian kalau kripto tidak ada nilai intrinsiknya sama seperti uang kertas yang kita pakai, bedanya jadi harus dilihat sesuatu yang tapi beda gitu ya. Jadi hal yang berbeda itu tetap berbeda walaupun mung itu. Jadi kadang mung jadi ini yang kadang kita agak terkecoh. Jadi misalnya bedane antara riba karo bunga karo bagi hasil atau margin kan mung AKT kadang gitu lah. Lah ini nanti kalau diikut kembangkan bedane kumpul kebo sama nikah kan mung AKT. Ya kan bisa bahaya itu.
kalau sama saya kan gawat itu. Jadi kalau mung itu, jadi kita harus aware bahwa kadang yang dianggap sepele itu sebenarnya sangat prinsipil. Jadi misalnya nikah dengan kumpul kebo, mung bedanya 1 menit, karena dengan angka tukar dan kobil itu hanya 1 menit. Orang kumpul kebo juga punya akad. Nah, sama dengan kripto ini juga satunya dilegalkan, mau bedanya satunya nggak bisa begitu dong, nggak bisa begitu. Jadi itu beda yang sangat besar. Karena tadi saya ceritakan bahwa ketika dikeluarkan oleh lembaga berotoritas negara, itu diikuti dengan kebijakan yang luar biasa. Tangannya negara banyak sekali tadi risetnya ke lapangan, sehingga nggak bisa kemudian itu mung bedanya mung ini diakini, dan itu sangat beda yang sangat besar. Jadi saya tetap apakah tetap syubhat? Ya, iya. Makanya saya, tapi bukan berarti karena tadi ya tapi saya cenderung, karena kalau saya itu cenderung berprinsip mengambil yang akhwat, hati-hati. Jadi yang pokoknya legally recognized by government and also by syariah gitu. Kalau nggak syariah saya nggak akan berani. Masa apapun, walaupun itu menjanjikan, karena itu pasti berujung kepada kerugian yang luar biasa. Oke, azan zuhur ya. Oke. Sudah masuk azan zuhur. Baik, Ustaz Nurhalis sudah selesai nama saya. Malahan. Terus di sini baru mulai azan. Baru azan kan? Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hilaf kurangnya. Jadi saya cenderung mengambil cara yang kuat tadi, yang paling hati-hati, yang betul-betul karena kita hidup itu selalu kait dengan akhirat. Jadi dunia kita selalu berkait dengan akhirat. Kita di dunia adalah menanam untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi tidak ada gunanya kita banyak uang, banyak aset, tapi sebenarnya itu secara akhirat kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi yang legal-legal saja, yang enak-enak saja. Jadi kalau imani itu jelas, kemudian kalau cryptocurrency, tentu saya masih sangat hati-hati. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Nurhalis. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Beberapa yang masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas. Pak, komentarnya Pak Andri itu banyak sekali, baik teknis maupun prinsip terkait reksadana juga. Tapi justru kita ada PR itu menarik untuk kita. Kemudian kalau bicara saya catat besar tadi adalah di dalam diskusi ini kita tidak berani mengatakan haram halal karena hanya apa tadi karakteristik tapi ciri-ciri yang menuju halal, ciri-ciri yang menuju haram, mana kita pakai yang paling aman adalah ikuti otoritas yang berwenang. Setidaknya itu di mana otoritas di Indonesia itu kan ada 2, kalaupun keuangan, imani, kripto dan seterusnya barangkali otoritas di bank sentral, tapi itu pun juga harus mendapatkan otoritas syariah. Karena kita sebagai DSN MUI, ataupun kalaupun tidak ada DSN MUI ya dari ulama-ulama yang memang kita yakini dengan pemahaman yang kita sudah lakukan dengan ulama yang terkait. Tapi setidaknya ada otoritas yang menaungi agar supaya selamat dunia kita juga selamat di akhirat. Sudah azan zuhur dan panggilan Allah mesti segera kita datangi. Sekali lagi terima kasih Ustaz Nurhalis, terima kasih jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa kita amalkan dan bisa menjadi modal kita bermuamalah khususnya di ekonomi syariah ini. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini juga mengantarkan kita kebaikan dunia dan akhirat. Dari saya ada salah khilaf sepanjang saya mengampu ini, Ustaz Nurhalis dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya serahkan kembali ke Mas Fajar. Dari saya salah khilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Khalid dan Ustaz Nurhalis atas materi yang disampaikan. Mari kita tutup acara kajian Islam Informatika pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Bapak Ibu sekalian. Terus, Tanur.